Annyeonghaseyo. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega, Bamana di Semarang, Bamana di Semarang. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Sani Spita Butar-Butar, NPM 2109100281 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD, Universitas Katolik Santo Thomas. Saya dari kelas H, semester 1, mata pelajaran konsep dasar IPA, dan dosen pengampu Ibu Dian Wulansari SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dari makhluk hidup. Dan saya akan menjelaskan asal mula makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup, dan organisasi kehidupan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori abiogenesis yang dikemukakan oleh Aristoteles. Menurut beliau, makhluk hidup ada karena adanya benda mati dan muncul secara spontan. Yang kedua yaitu teori biogenesis, di mana para ilmuwan tidak percaya begitu saja terhadap teori tanpa adanya sebuah pembuktian. Maka dari itu, beberapa ilmuwan membuktikan kembali kebenaran tentang teori abiogenesis yang sudah lama bertahan. Ilmuwan pertama bernama Francisco Redi. Francisco Redi melakukan sebuah pengamatan tentang lalat. Jika lalat tidak meletakkan telurnya pada daging, maka makhluk hidup belatung tidak akan muncul dari daging tersebut. Dari teori ini, Francisco Redi meyakini bahwa makhluk hidup itu berasal dari telur. Ilmuwan kedua bernama Lazarus Spallanzani. Lazarus Spallanzani melakukan sebuah penelitian juga tentang kaldu ayam, di mana jika kaldu ayam dididihkan dan ditutup rapat, maka tidak akan terjadi pembusukan, sehingga tidak dapat dijumpai oleh makhluk hidup. Ilmuwan ketiga bernama Louis Pasteur. Louis Pasteur membuat sebuah keputusan bahwa makhluk hidup berasal dari kehidupan lain, yang menghasilkan sebuah teori-teori. Teori yang ketiga yaitu teori evolusi kimia. Harold Urey dan muridnya Stanley Miller membuktikan dengan membuat percobaan yang meniru atmosfer bumi primitif dengan mencampurkan beberapa gas-gas. Teori keempat yaitu teori panspermia. Menurut teori ini, asal mula kehidupan berasal dari benih-benih luar angkasa. Teori ini termaksud mendukung teori biogenesis. Namun, teori ini belum mampu untuk menjawab asal dan dari mana benih itu terjadi. Teori yang kelima yaitu teori penciptaan. Beberapa ilmuwan setuju dengan teori ini, karena beberapa agama, khususnya agama Samawi, meyakini bahwa alam semesta dan isinya diciptakan oleh Tuhan. Memang teori ciptaan ini sukar untuk dibuktikan oleh manusia karena tidak adanya percobaan. Tetapi teori ini dapat kita percayai melalui keyakinan dan kitab-kitab yang kita anut. Yang kedua, saya akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Seperti umumnya, kita sudah mengetahui bahwa pengelompokan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Makhluk hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan makhluk tak hidup yaitu batu, air, dan benda-benda buatan manusia, misalnya meja dan kursi. Ciri-ciri makhluk hidup: 1. Berkembang biak, bergerak, bernapas, tumbuh kembang, memerlukan makan dan minum, dan peka terhadap rangsang. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang organisasi kehidupan. Organisasi makhluk hidup memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu sel. Sel yaitu unit terkecil dari makhluk hidup. Yang kedua yaitu jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Yang ketiga yaitu organ. Organ dibangun oleh beberapa jaringan yang bersama-sama melakukan tugas dan fungsi tertentu. Yang keempat yaitu sistem organ. Organ tubuh makhluk hidup tidak bekerja sendiri, tetapi saling membantu antara organ lainnya. Demikian penjelasan tentang makhluk hidup dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.